Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani. Saya dari kelas R7A, NPM 2018-13-5012. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bangun ruang sisi datar. Materi ini dia berada di SMP kelas 8. Di sini ada jenis-jenis bangun ruang sisi datar. Apa saja sih jenis-jenis bangun ruang sisi datar? Yang pertama ada kubus, yang kedua balok, yang ketiga prisma, yang keempat limas. Di materi bangun ruang sisi datar ini, saya hanya menjelaskan dua materi saja. Yang pertama kubus dan balok. Sebelum kita lari ke contoh kubus dan balok, kita harus mengenal bagian-bagian kubus dan balok. Yang pertama kita menjelaskan kubus dulu ya. Materi kubus ini banyak loh yang kita lihat, kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu contohnya itu kalau kubus itu seperti kardus. Nah, kardus itu kan dia mempunyai ada juga yang sisinya sama panjang. Kardus, terus kotak kapur, tuh. Itu dia berbentuk kubus. Nah, bagian-bagian kubus itu apa saja sih? Ada 5 bagian kubus. Yang pertama, ada rusuk kubus. Yang kedua, ada titik sudut kubus. Yang ketiga, ada sisi kubus. Yang keempat, ada diagonal sisi kubus. Dan yang terakhir, ada diagonal ruang kubus. Sekarang kita ke materi bagian balok. Bagian balok itu banyak yang kita jumpai loh balok. Balok itu banyak berbentuk balok dalam kehidupan sehari-hari itu seperti lemari. Lemari itu pasti ada yang berbentuk balok. Balok itu dia bagian-bagiannya sama dengan kubus. Yang pertama ada rusuk balok, yang kedua ada titik sudut balok, yang ketiga ada sisi balok, yang keempat ada diagonal balok, dan yang kelima ada diagonal ruang balok. Nah, di sini ada rumus ruas kubus, ada volume kubus, yang kedua ada juga luas permukaan balok, ada juga volume balok. Sekarang kita ke kubus, mengenal rumus-rumus kubus dan ke contoh kubus. Yang pertama kubus. Kubus, ada rumus kubus itu luas permukaan kubus itu rumusnya 6 dikali S pangkat 2 atau 6 dikali S kali S. Nah, di sini ada volume kubus. Volume kubus itu hanya S pangkat 3. S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Sekarang kita beralih ke contoh kubus. Di sini diketahui ya, contoh kubusnya misal contoh kubus sisinya itu 24. Nah, tentukan volumenya, volume kubus. Contoh soal. Diketahui sisinya 24 cm. Tentukan volume kubus.
Rumus volume kubus yaitu S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, itu rumusnya V sama dengan sisi pangkat 3. Sisinya berapa? 24. 24 pangkat 3. 24 pangkat 3 itu sama dengan 24 dikali 24 dikali 24. 24 kali 24 kali 24 sama dengan 13.824 cm persegi. Nah, ini dia mencari volumenya. Jika contoh yang kedua, kalau yang contoh yang kedua, jika diketahui V-nya yaitu 13.824 cm. Nah, berarti yang ditanya sisi dan luas permukaannya. Jika yang ditanya sisi dan luas permukaannya, kita cari dulu sisinya. Berarti kita cari sisinya karena yang diketahui volumenya. Karena yang diketahui volumenya berarti volume sama dengan sisi pangkat 3. Berarti volume 13.824 sama dengan S pangkat 3. Gimana cara mencari S pangkat 3? Yaitu akar pangkat 3 13.824 itu sama dengan 24. Berarti S-nya sama dengan 24. Kenapa 24? Karena 24 dikali 24 3 kali, dia hasilnya 13.824. Kembali lagi ke volume ini. Jadi cara mencarinya begitu. Sekarang luas permukaannya. Luas permukaannya itu sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Berarti 6 dikali 24 pangkat 2. 6 dikali 24 pangkat 2. Berarti 6 dikali 24 pangkat 2. 24 pangkat 2 terus 76 sama dengan 576. 6 dikali 576. 6 kali 6 12. 6 kali 6 dikali 7 42 ditambah 1 jadi 43. 6 kali 5 30 tambah 4 jadi 34. Ini luas permukaannya, ini sisinya yang diketahui. Oke. Sekarang kita beralih ke balok. Kita ke bagian balok, materi balok. Balok itu contohnya seperti ini ya, gambarnya kurang lebihnya seperti yang digambar. Nah, rumus balok di sini ada luas permukaan balok. Luas permukaan balok itu 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi
ditambah dalam kurung tinggi dikali lebar. Oke. Nah, sekarang volume balok. Volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini ada contoh soal. Misal contoh soalnya di sini panjangnya 24, tingginya 10 dan lebarnya 14. Contoh, diketahui panjangnya 24, tingginya 24 cm, tingginya 10 cm dan lebarnya 14 cm. Ditanya, contoh yang ditanya itu volumenya. Volume berarti rumus volume itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Karena panjang sama dengan panjangnya 24 dikali lebarnya 14 dikali tingginya 10, yaitu sama dengan 3360 cm. Nah, nih, karena di sini udah diketahui panjangnya, lebarnya, tingginya. Terus yang ditanya V-nya, berarti rumus V itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kita masukin saja panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Habis itu kita kalikan semua dan hasilnya yaitu 3360. Contoh yang kedua. Bila contoh yang kedua itu yang diketahui volumenya. Kalau contoh volumenya itu 5152 cm ya. Contoh yang diketahui volumenya itu sama dengan 5152 cm. Terus panjangnya 23 cm. Terus lebarnya 14 cm. Jadi ditanya itu tinggi baloknya. Nah, gimana cara mencarinya? Mencari tingginya kita pakai rumus volume karena yang diketahui volumenya. Berarti volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, yaitu volumenya 5152 sama dengan panjangnya 23 dikali 14 dikali tinggi. Tingginya ini yang ditanya. Jadi 5152 sama dengan 23 dikali 14 itu 322 dikali tinggi. Nah, cara mencari tinggi yaitu tinggi sama dengan 5152 dibagi 322. Tinggi sama dengan hasilnya 16 cm. Gitu kalau mencari tinggi. Sebaliknya kalau mencari lebar, mencari panjang, tapi tidak harus pembagian. Nah, di sini karena dia diketahui volumenya, panjangnya, lebarnya, yang ditanya tingginya. Jadi dia pakai rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Yaitu volumenya 5152 sama dengan 23 kali 14 dikali tinggi. Nah, berarti 5152 sama dengan 322 dikali tinggi. Kita mencari tingginya, yaitu tinggi sama dengan 5152 itu dibagi sama dengan 322, yaitu hasilnya 16 cm. Jadi dalam materi kubus dan balok itu masih sangat gampang dalam SMP kelas 8. Materi ini juga dia berada di anak SD juga masih ada, dia udah belajar. Nah, jadi sekian dari presentasi saya, dari penjelasan materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.